Assalamualaikum teman-teman. Pasti teman-teman udah gak asing dong dengan tempat yang satu ini. Yap, pasar. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang dan jasa serta informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Sementara pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Dalam perdagangan, kita mengenal dengan istilah harga. Pasti teman-teman pernah berpikir, bagaimana sih harga itu tercipta? Dan bagaimana menentukannya? Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas hal tersebut dan dirangkum menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan harga. Dan yang kedua, bagaimana penetapan harga dalam Islam. Dan yang ketiga, bagaimana perilaku muslim dalam penetapan harga. Nonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramla, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 4. Sesuai yang telah saya jelaskan dalam cuplikan video sebelumnya, bahwa kita akan membahas 3 hal penting dalam video ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan harga, dan yang kedua, bagaimana penetapan harga dalam Islam, dan yang ketiga, bagaimana perilaku muslim dalam penetapan harga. Nah, yang pertama, pengertian dari harga. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Menurut Kotler dan Armstrong yang diterjemahkan oleh Sabran dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemasaran, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau dapat dikatakan bahwa sejumlah nilai yang ditukarkan oleh para konsumen atau para pelanggan atas memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan yang terpenting. Hal tersebut karena harga adalah suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Selain itu, harga juga merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan usahanya adalah perusahaan yang dapat memperoleh keuntungan dari besaran harga yang ditentukannya dalam menjual suatu produk atau jasa. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana penetapan harga dalam Islam? Penetapan harga merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kegiatan perdagangan, mengingat harga adalah hal yang dapat menentukan laku atau tidak lakunya suatu produk dalam kegiatan perdagangan. Salah dalam menentukan harga dapat berakibat fatal terhadap produk yang kita tawarkan nantinya. Dan juga harga merupakan satu-satunya aspek dalam kegiatan perdagangan
yang dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari proses penjualan. Oleh karena itu, penjual harus menetapkan harga yang sebanding dengan penawaran nilai oleh konsumen. Ahli ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Al-Hisbah fil Islam mengatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ia juga mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu dipengaruhi oleh tindakan tidak adil sebagian besar orang yang terlibat transaksi. Penetapan harga dalam Islam ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Berikut hadisnya. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darami, dan Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda. Dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, telah naik harga. Karena itu, tetapkanlah harga bagi kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rezeki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga." Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadis tersebut. Hadis tersebut menceritakan bahwa ada seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, tetapi Rasulullah menolak karena menurutnya Allah yang menentukannya. Nah, terkait dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga pasar itu terjadi atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ekonomi kontemporer, hal inilah yang diadopsi oleh Adam Smith dengan teorinya yang bernama Invisible Hands, yang menyatakan bahwa harga pasar diatur oleh tangan-tangan tersembunyi. Oleh karena itu disebutkan bahwa harga pasar itu terkait atau berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Artinya, harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Tetapi, Islam masih memberikan peluang pada kondisi, yaitu pasar tidak menjamin adanya keuntungan pada salah satu pihak. Karena jika seorang penjual telah menguasai pasar, maka akan sering terjadi yang namanya permainan harga. Seorang penjual akan menaikkan tingkat harga dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kejadian tersebut dapat merugikan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, perilaku muslim dalam penetapan harga. Jika kita berbicara tentang perilaku muslim dalam penetapan harga, hal tersebut pasti berkaitan dengan perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah standar perilaku muslim, yaitu tindakan atau aktivitas muslim yang sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam. Terkait dengan perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran, maka kita akan membahas 3 hal. Nah, yang pertama yaitu perilaku permintaan muslim. Transaksi yang harus dilakukan terhadap harta orang lain adalah transaksi atas dasar ridho. Nah, ridho berarti perasaan senang, suka, rela, dan menerima dengan sepenuh hati. Maka artinya adalah transaksi yang harus dilakukan itu transaksi yang berdasarkan keinginan, bukan paksaan. Salah satu bentuk perniagaan yang lazim dilakukan adalah jual beli. Maka transaksi jual beli harus dilakukan dengan atas dasar ridho, yaitu atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan tersebut. Maka permintaan muslim terhadap suatu barang dan jasa dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun. Demikian pula sebaliknya.
Jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen akan meningkat selama kandungan maslahah pada barang tersebut atau faktor lain tidak berubah. Dengan demikian bahwa permintaan muslim adalah permintaan terhadap sejumlah barang dan jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedua, perilaku penawaran muslim. Seorang muslim yang selalu peduli terhadap kehadiran maslahah, maka akan selalu melakukan kegiatan meskipun kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya bagi dirinya, tetapi yang penting selalu merasakan adanya maslahah, yaitu manfaat fisik dan non-fisik. Artinya, maslahah dapat memperpanjang rentang suatu kegiatan yang dilakukan. Maka penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen muslim meningkat pula. Demikian pula sebaliknya. Jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen muslim juga menurun selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Dengan demikian bahwa penawaran muslim adalah penawaran terhadap sejumlah barang dan jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, harga keseimbangan muslim atau HKM. Harga keseimbangan muslim atau HKM adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran muslim, baik pada barang dan jasa yang kandungan maslahahnya tetap maupun tidak tetap. Namun, seringkali harga keseimbangan muslim ini mengalami gangguan. Hal tersebut disebut dengan distorsi pasar. Nah, distorsi pasar adalah distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar, dan distorsi pasar yang tidak disengaja atau bencana alam. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam distorsi pasar yang disengaja. Antara lain yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim. Rekayasa dalam permintaan muslim juga disebut dengan bai'i najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau dijualnya lalu harga dinaikkan. Selanjutnya yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim. Terdiri dari dua, yaitu iktikar dan talaki rukban. Iktikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sedangkan untuk talaki rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga itu tadlis atau penipuan, yang berarti informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya yang keempat yaitu tagrir, adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Selanjutnya kita beralih ke distorsi pasar yang tidak disengaja. Nah, distorsi pasar yang tidak disengaja itu adalah bencana alam, di mana suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, bahkan banjir.
Bencana alam menimbulkan banyak kerugian materi pada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Efek dari kerugian materi tersebut adalah meningkatnya jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan pada barang dan jasa, baik kandungan masalah yang tetap maupun tidak tetap, merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual muslim, di mana barang yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Hal inilah yang dijadikan patokan oleh para pembeli dan penjual muslim dalam menentukan harga di pasar. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan video ini. Saya harap teman-teman dapat mengambil banyak manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.